Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwanda Sofar. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview mengenai tugas-tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Jadi tugas ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis dari pertemuan pertama hingga pertemuan sebelum ujian akhir semester. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai apa saja tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kepada saya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Di slide pertama atau di video pertama ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan di pertemuan pertama oleh dosen pengampu. Nah, saya akan membacakan apa itu komunikasi bisnis. Menurut saya, komunikasi bisnis ialah pertukaran pendapat, informasi, gagasan, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol maupun tindakan. Jadi, komunikasi bisnis adalah sebuah interaksi yang sangat diperlukan dalam sebuah instansi maupun perusahaan ataupun juga organisasi. Jadi agar tercapainya sebuah tujuan dan visi misi perusahaan atau organisasi, metode komunikasi terdapat beberapa jenis, yaitu lisan, tertulis, dan nonverbal. Bahkan di dalam sebuah komunikasi memiliki hambatan-hambatan. Salah satunya adalah hambatan teknik, sematik, dan manusiawi. Kita lanjut ke slide kedua, yaitu mengenai tugas komunikasi efektif. Menurut saya, komunikasi efektif ialah ketika pembicaraan melalui lisan, kata-kata, intonasi yang diucapkan, dan body language harus selaras sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman ketika berkomunikasi. Slide selanjutnya, tugas kelompok 6, tema 8. Jadi tugas ini diberikan berkelompok, dibahas di dalam kelompok, dan dijabarkan oleh individual masing-masing. Nah, jadi menurut pembagian kelompok, kami mendapat judul tentang perencanaan laporan formal dan penulisan resume. Nah, berdasarkan pembagian anggota kelompok, maka kami telah mendiskusikan mengenai tema di atas tersebut. Jadi kesimpulan menurut kelompok kami yaitu penulisan laporan formal, bahwa dalam penyusunan laporan biasanya ada beberapa poin yang harus lebih dicermati dibandingkan dengan penyusunan laporan singkat. Salah satunya seperti mendefinisikan masalah, outline atau analisis, rencana kerja, penelitian, analisis data. Sedangkan penulisan resume, suatu daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan jalur karir kita yang disusun secara teratur, rapi, menarik perhatian pembaca. Melalui resume ini diharapkan pimpinan suatu organisasi atau perusahaan sudah dapat mengetahui kemampuan kita meskipun belum pernah bertemu secara langsung dengan kita. Kita lanjut, yaitu contoh pesan bisnis yang ada di Shopee Martin. Jadi menurut saya pesan bisnis yang digunakan yaitu dengan sistem manipulasi pandangan yang diterapkan oleh pihak Shopee Martin. Jadi membuat seolah-olah produk yang dijual atau barang yang dijual adalah produk hasil dari luar negeri. Tapi pada kenyataannya produk yang digunakan oleh pihak Shopee Martin adalah sebagian besar berasal dari produk lokal yang menurut kualitas masih berada di tingkat yang rendah. Kita lanjutkan mengenai hambatan komunikasi.
Nah, di dalam hambatan komunikasi terdapat 3 jenis hambatan yang terjadi. Salah satunya yaitu hambatan teknis. Menurut saya, hambatan teknis dalam aspek teknologi terbatasnya fasilitas atau tidak memadainya teknologi komunikasi yang digunakan dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat menghambat penyampaian informasi dalam sebuah perusahaan. Cara mengatasinya, menyediakan peralatan teknologi komunikasi yang mumpuni dalam perusahaan sehingga dalam berkomunikasi tidak terdapat kendala. Yang kedua yaitu hambatan semantik. Contoh dari hambatan semantik yaitu seorang pemimpin memberikan pesan lisan kepada sekretaris untuk disampaikan kepada karyawan dalam perusahaan. Namun penyampaian yang pimpinan berikan kepada sekretaris tidak jelas, maka informasi yang diberikan sekretaris kepada karyawan akan lebih tidak jelas lagi penyampaiannya. Cara mengatasinya yaitu melakukan pelatihan maupun belajar memahami sistem sosial, menggunakan media komunikasi yang tepat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siapapun. Yang ketiga, hambatan manusiawi. Seperti halnya dalam sebuah perusahaan, terdapat karyawan yang memiliki pola pikir, pandangan, daya tangkap yang kurang, sehingga tidak bisa menangkap sebuah informasi dengan baik. Dan ada karyawan yang memiliki daya tangkap yang cukup, sehingga dia mampu menerima informasi secara baik. Direct request. Contoh surat direct request yang verbal ialah komunikasi yang bisa dilakukan dalam penyampaian pesan, yang bisa dilakukan dalam pengiriman surat kepada konsumen dengan tujuan tertentu. Bisa mengirimkan melalui elektronik ataupun email. Nah, di slide sudah ada salah satu contoh mengenai direct request dari sebuah perusahaan kepada konsumen yang mengenai pengadaan diskon besar-besaran dari produk perusahaan tersebut. Nah, jadi bisa dilihat saja contohnya di layar video ini. Di sini ada tugas mandiri, yang mana tugas mandiri ini adalah pemaparan mengenai tugas kelompok. Nah, jadi di slide ini sudah terdapat link Drive Google, yang mana ketika teman-teman ingin menonton video saya mengenai tugas mandiri ini, silahkan klik link di video ini agar dapat melihat secara langsung bagaimana pemaparan atau presentasi dari saya. Contoh melakukan interview yang baik dan benar. Yang pertama, ceritakan kemampuan Anda seantusias mungkin dan dibiasakan untuk percaya diri. Yang kedua, hindari penjelasan berbelit-belit saat memberikan jawaban yang agak panjang. Tunjukkan bahwa kita mampu bekerja dalam tim. Nah, yang ketiga, jangan memikirkan jawaban terlalu lama. Yang keempat, jawablah dengan diplomatis, namun jangan muluk-muluk. Yang kelima, menggunakan etika yang baik, sopan dan santun pada saat interview. Selanjutnya, sikap dan perilaku yang baik saat interview. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum memasuki ruang interview. Yang selanjutnya, bersalaman dengan HRD dan menunggu dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu duduk dengan tegap. Tugas self assessment. Nah, di sini kita diminta untuk menceritakan bagaimana diri kita sendiri. Nah, di sini apakah Anda lebih langsung atau tidak langsung? Menurut saya itu adalah orang yang tipenya langsung. Apalagi dalam hal berkomunikasi. Sebab kenapa? Apabila kita menyampaikan sebuah informasi dengan melakukan secara langsung, akan memperjelas informasi yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara kita, dan kita dapat melihat body language seseorang atau lawan bicara kita, sehingga kita dapat atau mampu meminimalisir miskomunikasi maupun hal-hal yang tidak ingin kita alami. Nah, yang kedua, apakah
Anda lebih mendukung atau mengontrol? Menurut saya adalah saya orangnya tipe pendukung, karena saya tipe orang yang mendukung hal apapun selagi yang dilakukan itu masih dalam konteks hal yang baik. Nah, yang nomor 2, dalam melakukan komunikasi yang baik disampaikan dengan gaya bahasa yang sesuai, volume suara, dan kejelasan intonasi yang digunakan sehingga tidak mengalami kesulitan dalam komunikasi. Dan di poin 2B, berhati-hati dalam suatu hal sehingga membuat keraguan dalam diri sendiri dan memicu terjadinya kesalahan dalam menyampaikan sebuah informasi. Di tugas ini saya diminta untuk membuat lamaran kerja kepada sebuah perusahaan yang sedang mencari karyawan. Nah, di sini di slide sudah tertera 3 file, yang mana di sebelah kiri itu adalah CV saya, yang di tengah adalah surat lamaran kerja saya, dan di sebelahnya adalah info loker dari sebuah perusahaan yaitu PT SGB Semarang yang sedang mencari asisten manajer dan staf kantor. Nah, jadi saya disuruh membuat lamaran kerja sesuai dengan jurusan saya yaitu Strata Manajemen. Resume, letter writing, dan membuat laporan PPT kelompok 6 dan 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa kesimpulan mengenai resume, letter writing, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komentar saya tentang pelaksanaan presentasi kelompok 6 dan kelompok 7. Nah, yang pertama mengenai kesimpulan resume, penulisan surat bisnis mempelajari dan memahami pertama-tama kebutuhan untuk menulis surat yang efektif dan kemudian elemen-elemen surat bisnis. Dan yang di bawahnya komentar saya mengenai kelompok 6 dan 7. Yang pertama, komentar untuk kelompok 7, pada saat melakukan presentasi sangat cukup dalam membawakan materi yang disampaikan. Dan untuk kelompok 6 yaitu kelompok saya sendiri, terdapat kekurangan dalam materi sehingga membuat pembaca kebingungan mengenai contoh dari materi yang saya bawakan. Dan juga terkendalanya jaringan sehingga teman-teman yang lain tidak dapat bergabung di presentasi tersebut. Membuat kesimpulan report writing. Nah, kesimpulan report writing ada 8 kesimpulan. Yang pertama, langkah persiapan laporan, mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup, mengumpulkan informasi, mengevaluasi materi, mengatur data, menulis draft dan mengedit. Petunjuk praktis, 8 tips untuk membuat laporan yang baik. Di tugas terakhir yaitu menyimpulkan pertemuan online yang berjudul etika dan komunikasi bisnis. Nah, apa itu etika? Etika adalah prinsip perilaku yang mengatur seseorang atau sekelompok orang. Dalam komunikasi yang etis, orang yang memiliki etika pada umumnya dapat dipercaya, adil, menghargai hak-hak orang lain, dan menunjukkan perhatian terhadap dampak atas tindakannya di sebuah perusahaan maupun di masyarakat. Perlunya etika dalam komunikasi bisnis sangat membantu dalam kegiatan bisnis yang selalu tidak bersih dari unsur kejahatan karena persaingan usaha yang semakin ketat. Diperlukan adanya etika dalam komunikasi bisnis. Mungkin itu saja penyampaian atau review dari tugas-tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang saya kerjakan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.